Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Semantik Bahasa Indonesia akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai medan makna dan komponen makna beserta analisisnya. Saya, Sylvia Sakena, dengan angka NPM 2313041067 bersama rekan-rekan Saya Putri Aulia Zahra dengan angka NPM 2313041003. Saya Rani Agustina dengan nomor NPM 2313041073. Perkenalkan, nama saya Bunga Anjani Putri dengan angka NPM 2313041029. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian medan makna. Menurut Abdul Khair, medan makna atau medan leksikal merujuk pada kumpulan unsur leksikal yang memiliki hubungan makna karena menggambarkan aspek dari bidang kebudayaan atau realitas dalam suatu konteks tertentu di alam semesta. Sedangkan menurut Krida Laksana, medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang mempunyai hubungan makna. Jadi, sistem semantik itu menggambarkan alam semesta yang direalisasikan melalui seperangkat leksikal atau kata. Jadi realisasi alam semesta, realisasi kebudayaan, realisasi suatu masyarakat ini direalisasikan oleh seperangkat leksikal atau kata yang maknanya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya pembagian medan makna. Berdasarkan sifat hubungan semantisnya, medan makna dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada medan kolokasi dan yang kedua ada medan set. Yang pertama medan kolokasi. Kolokasi berasal dari kata Latin kolloeo yang berarti ada di tempat yang sama. Di dalam medan kolokasi ini terdapat hubungan sintakmatik atau hubungan linear, yaitu hubungan antar unsur yang terdapat di satu tuturan dan juga berada dalam satu lingkungan. Contohnya, pada kalimat tiang layar perahu nelayan ini patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, yaitu berada di lingkungan laut. Kolokasi berarti asosiasi hubungan makna kata yang satu dengan yang lain, yang masing-masingnya memiliki hubungan ciri yang relatif dan berdampingan. Bagian medan makna yang kedua yaitu medan set. Jika kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya yang linear, maka medan set ini menunjuk pada hubungan yang paradigmatik. Karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan atau disubstitusikan. Suatu set biasanya berupa kelompok unsur leksikal dari kelas yang sama, yang dampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota set tersebut. Contoh dari medan set itu terdapat pada kata bayi, yang di bawahnya terdapat kata kanak-kanak, remaja, dewasa, manula, atau lansia. Ini dijadikan satu set karena membicarakan tentang perkembangan manusia. Selanjutnya ada juga contoh kata dingin yang di bawahnya ada kata sejuk, hangat, panas, dan terik. Dalam contoh tersebut, kata remaja merupakan masa pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Sedangkan kata sejuk merupakan suhu antara dingin dan hangat. Selanjutnya yaitu komponen makna. Komponen makna dan medan makna tampaknya sama secara visual. Namun setelah mempertimbangkan lebih lanjut, ini ternyata salah. Komponen makna dan medan makna maknanya ternyata berbeda.
Kata komponen seperti kata medan dapat bergabung dengan kata lain untuk menghasilkan makna baru. Misalnya komponen fonem, fonologi, gramatikal, semantik, sintaksis, dan makna. Komponen makna adalah satu atau beberapa elemen yang bekerja untuk membentuk makna kata atau ujaran. Analisis komponen makna adalah analisis penemuan kandungan makna kata atau komponen makna kata. Untuk menganalisis komponen makna, harus tahu bagaimana kata-kata berhubungan satu dengan yang lainnya. Makna yang dimiliki oleh setiap kata terdiri dari sejumlah komponen yang disebut dengan komponen makna, yang membentuk keseluruhan makna tersebut. Komponen makna dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Pada hakikatnya, komponen makna merupakan kandungan atau komposisi makna kata, menurut Pareira 2004 halaman 159. Prosedur menemukan komposisi makna kata disebut dekomposisi kata, atau prosedurnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pilihlah seperangkat kata yang secara intuitif diperkirakan berhubungan. Dan yang kedua yaitu tentukanlah analogi-analogi di antara kata-kata yang seperangkat itu. Dan yang ketiga yaitu cirikanlah komponen semantik atau komposisi semantik atas dasar analogi-analogi yang tadi. Pada tabel di samping, kita mempunyai dua kata yaitu ayah dan ibu. Masing-masing kata ini memiliki beberapa komponen makna yang dapat kita analisis. Nah, komponen makna insane artinya makhluk yang berakal. Baik ayah maupun ibu sama-sama memiliki, jadi diberikan sebagai tanda plus. Nah, yang kedua yaitu komponen makna dewasa. Keduanya juga diberi tanda plus karena ayah dan ibu adalah orang dewasa. Dan yang di ketiga yaitu komponen jantan. Hanya ayah memiliki komponen ini karena ayah identik dengan laki-laki, sedangkan ibu tidak. Dan yang terakhir yaitu komponen kawin, juga dimiliki oleh keduanya. Karena secara umum baik ayah maupun ibu adalah individu yang telah menikah. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa satu kata bisa dibedah menjadi beberapa elemen makna, dan inilah yang disebut analisis komponen makna. Selanjutnya yaitu hasil analisis medan makna. Pada gambar pertama, 1 juta untuk 2 kamar sudah termasuk air, listrik, dan wifi. Di dalam gambar tersebut, kata air, listrik, dan wifi merupakan medan makna kolokasi karena menunjukkan medan makna kos. Pada gambar kedua, zaman berganti, siang dan malam, musim panas dan dingin, terik dan sejuk, hujan dan cerah, yang tetap mustahil adanya, jangan berduka. Di dalam gambar tersebut, kata panas, dingin, terik, sejuk, hujan dan cerah merupakan medan makna set karena masuk dalam kelas kata yang sama yaitu cuaca. Gambar yang ketiga, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pada gambar tersebut terdapat penggunaan kata merah, kuning, hijau, dan biru yang menunjukkan medan makna warna. Pada gambar keempat, butuh rumah, hotel, apartemen, indekos, kontrakan. Semua jawabannya ada di Lokatraya City Group. Kata rumah, hotel, apartemen, indekos, dan kontrakan merupakan medan makna yang berhubungan dengan tempat tinggal. Pada gambar kelima, suatu hari nanti, kalau TXT ngeluarin produk buku tulis atau pensil, pena, penghapus, penggaris, tip X, collab dengan mild liner tombol koi bentex serasa atau lainnya, dalam menyambut back to school, aku bakal kaget. Pada gambar tersebut, terdapat penggunaan kata buku tulis, pena, pensil, penghapus, dan tip X yang termasuk pada medan makna peralatan tulis. Berikutnya adalah analisis komponen makna di beberapa media sosial.
Baik, analisis yang pertama terkait komponen makna yaitu pada kata mobil dan sepeda. Kata mobil dan sepeda termasuk dalam komponen makna kendaraan. Ditunjukkan adanya tanda positif di kedua kolom. Mobil juga termasuk dalam komponen makna menggunakan mesin, sedangkan sepeda tidak termasuk dalam komponen makna menggunakan mesin. Ditunjukkan adanya tanda negatif di kolom sepeda menggunakan mesin. Selanjutnya adalah mobil termasuk dalam komponen makna alat transportasi, begitupun juga dengan sepeda yang termasuk dalam komponen makna alat transportasi. Adanya tanda positif di kedua kolom. Selanjutnya, mobil tidak termasuk dalam komponen makna beroda 2, sedangkan sepeda termasuk dalam komponen makna beroda 2. Selanjutnya, mobil termasuk dalam komponen makna beroda 4, sedangkan sepeda tidak termasuk dalam komponen makna beroda 4. Lalu, analisis komponen makna selanjutnya yaitu pada kata kucing dan kambing. Nah, komponen makna yang pertama adalah berbulu. Kucing termasuk dalam komponen makna berbulu yang ditunjukkan oleh tanda positif, sedangkan kambing tidak termasuk dalam komponen makna berbulu karena ditunjukkan oleh tanda negatif. Selanjutnya, kucing dan kambing termasuk dalam komponen makna dapat dipelihara, karena kedua hewan ini memang dapat dipelihara. Nah, ditunjukkan juga oleh adanya tanda positif. Kemudian, kucing tidak termasuk komponen makna memiliki tanduk, karena ditunjukkan oleh adanya tanda negatif. Nah, selanjutnya, kambing termasuk dalam komponen makna memiliki tanduk yang ditunjukkan oleh adanya tanda positif. Nah, selanjutnya, kucing tidak termasuk dalam komponen makna herbivora, sedangkan kambing termasuk dalam komponen makna herbivora yang ditunjukkan oleh adanya tanda positif. Selanjutnya adalah analisis komponen makna kata pohon dan tumbuh bunga. Selanjutnya adalah analisis komponen makna kata pohon dan bunga. Nah, pohon dan bunga termasuk dalam komponen makna tumbuhan, ditunjukkan oleh adanya tanda positif di kedua tabel pohon dan bunga. Selanjutnya, pohon termasuk komponen makna batang keras, ditunjukkan adanya tanda positif, sedangkan bunga tidak termasuk komponen makna batang keras karena ditunjukkan oleh adanya tanda negatif. Selanjutnya, pohon termasuk dalam komponen makna berumur panjang, ditunjukkan juga oleh adanya tanda positif, dan bunga tidak termasuk dalam komponen makna berumur panjang, ditunjukkan oleh adanya tanda negatif. Berikutnya adalah analisis komponen makna kata laptop dan gawai. Yang pertama adalah komponen makna perangkat elektronik. Laptop dan gawai termasuk ke dalam komponen makna perangkat elektronik. Keduanya menunjukkan adanya tanda positif di kedua kolom. Nah, selanjutnya, laptop termasuk komponen makna umumnya digunakan untuk mengetik, sedangkan gawai tidak termasuk dalam komponen makna umumnya digunakan untuk mengetik. Nah, selanjutnya adalah laptop dan gawai termasuk juga komponen makna memiliki layar, ditunjukkan adanya tanda positif di kedua kolom. Selanjutnya adalah analisis komponen makna kata sepatu dan sandal. Untuk yang pertama, sepatu dan sandal termasuk dalam komponen makna alas kaki, ditunjukkan tanda positif di kedua kolom. Nah, selanjutnya adalah sepatu termasuk dalam komponen makna menutup seluruh kaki, sedangkan sandal tidak termasuk dalam komponen menutup seluruh kaki. Lalu analisis yang terakhir terkait komponen makna adalah pada kata pedas, manis, asin, dan gurih. Analisis selanjutnya mengenai komponen makna adalah pada kata pedas, manis, asin, dan gurih. Nah, kata pedas, manis, asin, dan gurih ini termasuk dalam komponen makna berhubungan dengan rasa, ditunjukkan oleh adanya tanda positif di setiap kolomnya. Nah, kemudian pedas termasuk komponen makna memberi sensasi terbakar, sedangkan manis, asin, dan gurih tidak termasuk dalam komponen makna memberi sensasi terbakar yang ditunjukkan oleh tanda negatif. Nah, kemudian pedas, manis, asin, dan gurih ini juga termasuk dalam komponen makna disebabkan oleh senyawa alami, ditunjukkan oleh adanya tanda positif di setiap kolomnya. Nah, yang terakhir adalah pedas tidak termasuk komponen makna enak atau lezat karena ditunjukkan adanya tanda negatif.
Dan kemudian manis termasuk dalam komponen makna enak atau lezat. Asin tidak termasuk dalam komponen makna enak atau lezat. Sedangkan gurih termasuk dalam komponen makna enak atau lezat yang ditunjukkan oleh adanya tanda positif di kolomnya. Simpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu pemahaman tentang makna kata sangat krusial dalam linguistik karena makna merupakan inti dari komunikasi yang efektif. Medan makna dan komponen makna adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam memahami makna kata. Medan makna didefinisikan sebagai kelompok kata yang saling terkait yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu medan kolokasi dan medan set. Analisis medan makna membantu memahami interaksi antar kata dalam konteks yang lebih luas, sedangkan komponen makna adalah unsur-unsur yang membentuk suatu makna dalam suatu kata yang dapat dianalisis dan dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Sekian pemaparan materi dari kami yaitu tentang medan makna dan komponen makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.